Halo semua, kenalin gue Rido. Di video kali ini, gue pengen share pengalaman gue pertama kali solo trip di hidup gue. 2025 itu menurut gue tahun yang menurut gue lumayan berat, karena hampir tiap hari ada aja masalahnya. Dan sekarang ini gue pengen rilis stres, gue pengen nyari ketenangan, makanya gue coba solo trip. Dan solo trip ini bakal jadi pembuka buat trip-trip gue yang lain. Let's go. Gua bakal trip ke Bandung selama 3 hari 2 malam, dan yang gua bawa tuh cuma backpack biasa guys, tas laptop yang gua bawa, dan gue cuma bawa baju sedikit sama barang-barang buat apa ya, buat rapi-rapi aja, kayak buat rambut lah, buat mandi gitu-gitu. Dan ya udah gini aja, simple ya guys ya. Gua nggak bawa koper, nggak bawa apa, kita backpackeran aja gitu. Lihat Dan ini gua jalannya mundur guys. Kita udah mulai berangkat ke arah Bandung, tapi gua kebagian di kursi yang ngadep ke belakang. kita udah sampai di stasiun Bandung, dan gue bakal langsung, mungkin gue istirahat sebentar, tapi gue bakal OTW. Abis istirahat gue bakal OTW ke Braga langsung, karena paling deket kan dari stasiun Bandung. Jadi gue bakal ke sana. Gue nggak tahu bakal kelilingnya ngapain aja, ya gue lihat-lihat aja sih di sana ada apa. Gue lagi nyari jalan keluar, gue masih bingung di mana. Mungkin ini jalannya bener sih, soalnya setahu gue stasiun Bandung itu ada beberapa jalan keluar, dan kalau salah kita bakal puter balik guys. BTW ada yang lagi apply locker guys, banyak rame Nah ini harusnya sih bisa ya. Dan ke Braga kayaknya gue bakal jalan kaki, soalnya kalau lihat di Google Maps deket ya, dan biar gue nggak perlu nge-spend buat naik ojol. Dan kenapa gue nggak sewa motor, karena gue belum punya SIM guys, gue nggak sempet bikin karena sibuk kerja. Jadi kita bakal, yang deket-deket bakal jalan kaki, dan yang lumayan jauh kita bakal naik ojol. Gue udah berhasil keluar stasiun Bandung guys, dan ini lagi jalan ke arah Braga. Trotoarnya lumayan kotor guys, dan di sini malah ada nasi soto. Menurut gua di Bandung trotoarnya kurang ya guys ya, karena kayak banyak yang jualan di belakang sana, dan gue nggak bisa jalan enjoy kayak di Jakarta. Walaupun di Jakarta emang ada juga yang kayak gini, tapi gue rasa di Bandung kayaknya lebih banyak deh. Wow, dilihat-lihat banyak banget pohonnya di Bandung tuh. Kayak kalau dibandingin sama Jakarta, Jakarta tuh pohonnya dikit guys. Sungainya coklat, tapi nggak sekotor di Jakarta sih. Kalau kalian tahu kan di Jakarta kotor banget ya, hitam, hijau gitu-gitu. Bandung masih bagus. Oh guys, ada bandros guys. Ada bandros Nah nanti kita bakal naik bandros juga. Kita bakal nyobain. Kayaknya seru Wow. Kayaknya depan udah deh guys. Ini deket banget sih dari stasiun Bandung. Nah guys, kita udah sampai. Ini gue datang hari Rabu. Cuma emang kayaknya nggak terlalu rame ya. Soalnya kan masih hari kerja dan hari masuk sekolah. Gue nggak tahu ya, anak-anak sekolah udah pada libur apa belum. Tapi di sini jujur ini sepi sih harusnya sih kalau segini.
Karena yang gua tahu dan yang pernah gua lihat, Braga tuh biasanya rame. Atau mungkin ini masih pagi ya? Gua nggak tahu sih. Ada durian kocok. Oh, ada cumi bakar. Gue tertarik sih buat beli cumi bakar. Makanannya nggak ada yang bikin gue tertarik sih. Jadi kayaknya gue bakal nyoba keliling lagi guys. Kita bakal balik lagi. Karena makanannya menurut gue semuanya biasa aja. Dan gue tidak tertarik. Kita coba keliling lagi ya. Kita lanjut jalan. Oh guys, mulai banyak kelihatan anak sekolah. Kayaknya mereka udah pulang. Tapi ini masih jam 10. Mungkin udah mulai free ya. Dan di sini ada foto booth yang ngantrinya udah rame. Weh, udah panjang banget guys. No guys, foto booth yang viral yang bentuknya koran gitu. Ini yang ngantri panjang banget gila. No, ini masih jam 10 pagi loh. Antriannya udah sepanjang ini. Oh, para bucin-bucin yang mau foto. Foto booth, koran. Karena kita sendiri kita lanjut jalan guys. Realistik banget gila. Bagus banget sih. Wow. Gue suka yang salah satu yang lukisan yang ini nih. Yang harimau itu bagus banget guys. Ada yang ngantri lagi nih guys. Yang viral. Tiramisu susu. Dan ini masih pagi. Antriannya udah nyampe belakang anjir. Padahal gue mau coba beli juga. Tapi antriannya udah nyampe belakang gila. Kayaknya skip dulu deh. Soalnya antriannya udah panjang banget. Kenapa? Iya. Sini ramai juga guys yang foto-foto. Dan banyak kursi sih di pinggir jalan sini. Ini gua langsung lanjut ke arah alun-alun Bandung dan di sini tuh banyak banget cosplayer hantu gitu guys. Gue sempet dikagetin sama salah satu hantunya. Dan di sini salah satu spot yang rame banget orang foto-foto. Entah kenapa orang foto-foto di sini padahal cuma tulisan, tapi ya mungkin ikonik dari kota Bandung ya. Bahkan ada jasa fotografer guys. Dan ketika sampai depan alun-alun, ternyata banyak banget orang jualan guys. Bahkan di tempat duduk itu semuanya ada yang jualan. Dan di Masjid Raya juga banyak banget yang jualan. Bahkan jualan balon bola-bola gitu. Dan di seberang alun-alun satunya lagi, ternyata di sini lebih rame guys. Yang jualan banyak banget dan orang yang duduk di sini lebih rame. Tapi itu karena di sini tempat naik bandros. Ini gue mau coba masuk dulu ke alun-alunnya karena gue belum pernah, gue pengen lihat. Dan ternyata alun-alunnya itu nempel banget sama Masjid Raya ya guys ya. Gua kaget banget ternyata rumputnya tuh rumput sintetis. Gua kira tuh rumput asli anjir. Ini bandrosnya udah ada. Kita bakal coba naik ya guys ya. Ini apakah naiknya di sana? Oke, kita coba ya. Bisa nggak ya? Apakah perlu tiket booking atau gimana? Kita nggak tahu. Mas, Mas, mau naik gimana Mas? Kalau mau tinggal naik ya. Langsung naik aja. Jadi kalau nggak dilihat waiting listnya ada daftar aja. Oh, Nah, kebetulan kan lagi penuh tuh berarti waiting list dulu. oh, oh gitu. Oke, berarti waiting list ke situ dulu ya. Tuh. Oke, makasih Mas. Nah, Ridho Ramadan Mas. berapa orang? Satu orang aja. Tiga orang, Rastamayanto 3 orang. Setelah nunggu lama, akhirnya gue dipanggil juga dan gue kebagian di belakang guys. Hoki banget. Dan hokinya dapat di belakang. Pas banget, gue pengen duduk paling belakang. Nice. Kita bakal coba keliling selama 40 menit. Let's go. BTW tiket
Bandros tuh harganya 20.000 ya guys. Ini tadi udah beli tapi nggak sempet kerekam. Di sini tertera 20.000. Kalau kalian mau coba, kalian bisa langsung naik di depan alun-alun. Terus nanti mungkin kalau rame bakal waiting list dulu. Tapi kalau sepi bisa langsung naik dan tinggal bayar tiketnya 20.000. Selamat datang, ucapkan satu. Pada yang namanya bance artinya apa? Kandang kuda, instal kuda. Guys, ini view dari paling belakang guys. Supaya gue serasa naik apa ya? Kayak naik motor ngadep belakang gitu. Enak banget sih. Dan ini viewnya. Nah, ini si bapaknya lagi ngejelasin tentang bandros dan lain-lain. Ini view dari belakang guys. Wah gila, bagus banget sih. Cuma 20.000 kita udah bisa keliling Bandung dan dapat view yang bagus kayak gini. Wow. Kita sekarang ada di Jalan Soekarno Hatta kata. Yang banci, pagi ini juga banyak yang menjual spare kendaraan. Yuk. Dari mana nih? Jakarta pak. Jakarta. Ya, Iya, berapa orang? Mas, seorang doang. jadi, Ya, iya. Ada buat teman. nggak lagi solo trip. Teteh dari mana? Setelah merasakan jalan di Bandung, ternyata jalan di Bandung sama aja macetnya kayak di Jakarta guys. Nggak beda jauh. Baru tidak maksimal sampai jam 4. Senin sampai Jumat maksimal jam 4 guys. 4 Bandrosnya. bulan. Jauh. Datang ke Bandung jam 5, Bandungnya nggak ada. Nah, buat yang pengen naik bandros itu jam 4 guys terakhir. Oh, ini kita lewatin stasiun Bandung tadi guys. Kita keluar lewat situ tadi. Orang Bandung. Ini kita lewatin jalan yang tadi guys. Ada yang dada-dada guys. Dia yang dada-dada guys. Dia lihat kamera langsung dada-dada aja. Wow, tempat tadi ternyata bagus ya. Hebat. Yuk. Di sini. Preman pensiun sini guys. Loh. Sini ternyata. Si bapak bilang syutingnya di sini. Oh, ternyata Bandung indah ya. Ini gue di belakang kayak enak banget guys. Sumpah view gue tuh kayak free banget, kayak open field. Jadi gue bisa lihat kemanapun gue pengen kecuali depan ya. Depan situ kayak kurang. Tapi gila view belakang enak banget loh. No, ini view belakang guys. Wow. Ini gue sedang mencari Dilan dan Milea guys. Dilan sama Milea mana ya? Dan hokinya gue hari ini tuh gak hujan guys Bandung, jadi aman. Kalau hujan soalnya susah kemana-mana kan. Yang nungguin udah rame banget guys, no. Waiting listnya makin banyak gila. Karena makin siang makin rame. Dan kita udah selesai naik bandrosnya guys. Let's go, no, yang nungguin rame banget. Oke, karena udah selesai naik bandros, mungkin gue mau istirahat dulu ya, makan dan sholat. Kayaknya gue mau coba makanan-makanan Bandung, jajan-jajan dulu sini, dan gue pengen minum sebenarnya dari tadi guys. Sebungkus berapa? Mau satu ya? Pakai pada asin pedas saja. Oke guys, makanan pertama yang gue cobain itu cimol. Ini harganya 5.000 segini. Nah, kita coba ya. Jujur ada keras, mungkin udah lama digorengnya ya. Nggak tahu kalau baru digoreng gimana. Tapi oke lah rasanya. Lumayan buat ganjel lapar gua. Mumpung masih deket Braga, kayaknya gue mau cobain seblak yang lumayan banyak orang tahu. Seblak Teh Ida. Karena itu di Braga dan gua lagi di Braga, kayaknya gue mau cobain seblak itu guys. Karena kebetulan gue suka juga seblaknya. Ini gue lagi on the way jalan ke tempatnya. Jadi tempatnya itu bakal masuk ke dalam-dalam gang. Nah, posisinya itu di Jalan Braga ini guys, yang biasanya rame. Nanti bakal ada gang. Nanti gue tunjukin kalau udah ketemu. Oke, gangnya udah ketemu. Jadi gangnya itu di deket toko kue leker. Nih, yang ada tulisan Wilujeng Sumping, Gang Apandi. Kita langsung masuk aja ke Gang Apandi ini. Kita masuk ke gang sini. Seingat gue tuh kita bakal ke bawah terus belok kanan.
Seingat gue tuh nanti kita masuk ke gang kecil. Nah, kita masuk ke gang sini. Coba. Nah, setelah sini kita belok ke kanan ke gang kecil. Nah, harusnya sih ke sini. Semoga bener ya. Dan semoga nggak tutup, guys. Oh, sepi, guys. Nice. Ternyata sepi, guys. Kita pengen coba. Oh, di sini ada keterangan hari Senin libur. Makan di sini. Ini mah ini yang buat cemilan sama minum. Ini yang paket, ini yang satuan tinggal pilih aja. Oke. Misalnya mau 3 topping, telur, tulang, ceker. Terus yang ini misalnya paket, misalnya mau buksu tapi nggak suka tulang bisa diganti. Oh, bisa diganti. Bisa tambah atau tanpa boleh. Levelnya 0 sampai 10, level 2-nya Sampai sesuai 10. tukang sayur. Nah, di paketnya itu kalau ada item yang nggak disuka bisa diganti sama yang lain. Terus ini kalau pilih toppingnya sendiri, kayak prasmanan gitu. Terus ini ada apa? Cemilan-cemilannya, guys. Minumnya mana? Nah, ini buat minuman-minumannya. Ini sih teh, ini teh. Keduanya segini. Level 2 gimana teh? Satu aja deh. Ya. Wow, ini udah nyampe, guys. Udah jadi makanannya, guys. Wah, gila enak banget sih ini. Let's go. Tadi gue order seblak dan jus mangga. Ini jusnya enak juga, guys. Seblaknya enak. Tapi menurut gue yang kurang itu di baksonya. Gak tahu kenapa baksonya asin banget dan pedasnya tadi kurang sebenarnya, guys. Gua kira tuh level 1 bakal pedas juga. Tapi ternyata enggak. Soalnya level 2 sambelnya 2 centong. Jadi gua kira level 1 udah pedas. Ternyata enggak, guys. Destinasi selanjutnya gue mau ke Museum Geologi dan dari sini kayaknya gue bakal naik ojol. Ya nggak apa-apa di sini aja. Tapi museum tetap buka kan ya kalau gini? Ya udah sini aja. Nggak apa-apa. Lurus aja nanti ke sana. Ya. Sekitar Makasih ya. meteran lagi lah. Bentar lah ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Karena museumnya mau tutup dan ada demo, gue mutusin buat langsung pergi ke hostelnya. Hostel yang dimana nanti malam gue bakal tidur. Dan gue mau langsung check in ya, guys ya. Paling di ujung. Oke. Ini ruangannya.
Karena udah seharian keliling, gue pengen istirahat dulu sambil baca buku sebelum lanjut aktivitas lagi. Setelah cukup lama istirahat, akhirnya perut gue lapar juga. Gue mau ke Cibadak Culinary Night Festival. Jadi dari Tokyo Kubo itu kita ke sebelah kanan, jalan dikit. Ada Indomaret deket juga ternyata. Ini ada Lawson juga, guys. Ada Bobo Box juga di sini. Ada Lawson. Lumayan banyak. Ada BCA juga, guys. Karena gua user BCA. Ini bakal ngegampangin sih. Banyak tempat-tempat yang penting dan deket dari Tokyo Kubo, guys. Jadi kayaknya bagus deh. Tapi jujur, guys, trotoarnya tuh kayak wow, kurang friendly gitu loh. Nggak kayak di Jakarta. Ya di Jakarta pun nggak semua sih, tapi ini kayak kurang banget gitu. Nah guys, ini beberapa meter gue jalan lagi, udah kelihatan nih di depan guys, Sudirman Street. Ya, ini tempatnya. Kita bakal langsung coba lihat-lihat ada apa aja di sini guys ya. Ada segulung babi guys, wow. Tapi kan gue muslim ya, gue nggak bisa makan itu guys. Ada seblak fenomenal mozzarella guys. Seblak apa itu? Seblak seafood. Oh iya, ini tuh malam Natal, jadi pas banget ya guys. Pas gua kesini tuh lagi ada perayaan Natal. Tapi kayaknya nggak terlalu rame ya. Kayak masih banyak yang belum buka. Kalau gue lihat-lihat banyak babi juga ya. Kayaknya banyak makanan non halal di sini. Gue bakal coba cari yang halal. Banyak yang nawarin ke gua, tapi makanannya ada babinya, jadi gua nggak bisa guys. Nah ini kalau ayam-ayaman kayaknya bisa nih. Oh halal guys. Kita coba lihat yang lain dulu lah ya. Kita coba lanjut dulu ke dalam. Lanjut lagi, keluar lagi nih kayaknya. Nah di sini banyak makanan yang digerobakan. Ada cimol bojot. Tapi gue bakal coba lihat dulu ke yang lain. Ada martabak. Masih banyak guys di sini. No, ada soto Bandung. Wow, rame banget gila. Tuh apa guys? Rame banget guys. Kayaknya enak ya. Soto Bandung apa tuh? Soto Bandung Pak Simon. Ada seblak lagi guys. Gak mungkin dong kita makan seblak lagi. Kan tadi siang udah ya. Oke, gue bakal coba masuk lagi ke dalam. Siapa tahu ada makanan di dalam yang pengen gue coba. Oke. Ada daging, samsang, kulit, Ini non halal ya kak? babi semua. Oh babi semua ya? Jadi halal. Ya. Di depan ada ini ada chicken. Di sini banyaknya yang non halal. Iya, banyakannya. Oh ya udah. Makasih kak. Iya. Oke guys, katanya banyak yang non halal, jadi kita nggak bisa makan. Dan kalau gue lihat sih banyaknya Japanese sama Chinese, jadi gue nggak bisa makan. No, babi hong, sei babi, kita nggak bisa makan guys. Kayaknya pilihan terakhir gue yang tadi guys, yang golden chicken rice. Jadi kita bakal makan itu aja sih guys. Karena mostly di sini babi, jadi kita nggak bisa makan. Gue bakal makan yang tadi golden chicken rice. Kayaknya saya mau ini kak, nasi ayam goreng Thai. Nasi ayam goreng Thailand. Yap, Pokoknya mau cobain ini dasarnya di nasi jeruk ayam spesial. itu best sellernya. Udah cobain ayam hari merah juga? Belum. Ada kulit ayamnya juga. Belum saya coba semua sih. Mau coba di nasi jeruk ayam spesial nggak? Boleh deh, boleh. Ini aja. Yap, Satu. Makan di sini pakai kue? di sini. Di sini. Yap. Makanannya udah dateng guys, dan wow gila ini kayaknya enak banget dah sumpah. Ini ada sambal, isinya tuh kayak ada telur, ada sosis, ada kulit ayam crispy. Ini apa nih? Ini kayak yang tepung kering itu yang digoreng, apa sih namanya guys? Ya itulah. Terus ada ayamnya nih. Ini ayam kayaknya ayam daun jeruk. Apa sih? Ya itu tadi. Aduh lupa. Terus ada ayam merah ini guys. Wah gila. Dan nasinya ini kayaknya enak banget gila. Terus ini gua nggak tahu ini kuah apa. Kayaknya enak banget. Kita bakal cobain. Oke guys, kita bakal cobain. Ini gua nggak tahu mic-nya kalau di sini kedenger jelas apa enggak. Cuma kita bakal coba makan ayamnya guys. Kita bakal coba kuahnya dulu nih. Ini kuah apa ya?
asem gitu tapi enak sih. Oke, kita coba ayam ayam merahnya ya guys. Ini ayam merah, ayam merah. Hmm, anjir enak banget. Kita coba ayam satu lagi. Sumpah enak guys, gila. Kita coba sambalnya. Wow, sumpah enak banget anjir. Sumpah enak banget anjir ini. Wah gila, kalian harus coba sih guys. Enak banget anjir sumpah. Terus guys, gua bukan food vlogger. Gue bukan food vlogger, jadi yang menurut gue enak ya udah enak. Gue nggak tahu detail tentang rasa makanan. Pokoknya enak aja. Gue nggak bisa nge-reviewin gimana enaknya. Yang penting kalian bisa coba sendiri ke sini guys, biar tahu. Gue udah selesai makan di tempat tadi. Gue udah beli minum. Muka gue udah berminyak banget dan gue bakal langsung balik ke hotel. Kayaknya gue udah nggak lanjut lagi, udah lumayan capek guys. Udah pengen istirahat. Let's go. Karena di sini ada point coffee, gue pengen beli kopi dulu. Karena gue pengen baca buku di hotel guys. Nanti gue tunjukin. Mau puzzle satu sama kartunya deh. Ya. Jadi di hostel ini tuh ada satu ruangan khusus buat makan dan minum gitu. Bahkan disediain dispenser, kulkas, dan ada juga buku-buku dan komik-komik di sini guys. Jadi kalian bisa makan sambil baca, atau mungkin kayak gua ngopi sambil baca. Di sini banyak banget komik, kalian bisa pilih-pilih. Oke guys, tadi gue udah beli merch Solo Leveling di Indomaret Point Coffee. Nih kita bakal buka kartunya dulu pertama. Nah, siapa? Pilihannya kayaknya. Bukan guys. Ini penuhnya. Udah, gue bakal baca buku. Gue nggak tahu nama buku ini, kayaknya bagus nih. Pagi guys, ini hari kedua di Bandung. Gue udah selesai mandi dan gue tinggal rapi-rapi aja dan mau check out hotel dan kita bakal lanjut keliling di hari kedua. Selamat pagi guys, gue udah siap buat pergi lagi. Ini udah di hari kedua dan gue udah check out dari Tokyo Kubo. Kenapa gue check out? Gara-gara gue bakal nginep di salah satu saudara gue. Ya, dia lagi kuliah di sini dan rating gue buat hotel ini lumayan bagus karena gue nyaman jujur. Dan kita sekarang bakal ke Pasar Astana Anyar. Kita bakal coba jalan karena 2 kilo tuh menurut gue deket. Soalnya gue pengen ngerasain vibe jalan di Bandung juga siang-siang. Jadi sekarang kita bakal langsung ke Pasar Astana Anyar. Let's go. Hari kedua gue bakal coba ngeloak di Pasar Astana Anyar. Karena waktu di Jakarta tuh gue sering ngeloak ya di Pasar Jatinegara. Dan ketika di Bandung gue pengen nyoba ngeloak juga. Gue sih pengennya tuh nyoba ngetrip ke Pasar Gede Bage. Tapi katanya kata orang-orang ya udah mahal banget harganya. Jujur gue penasaran tapi gue nggak tahu nanti bakal kesana apa enggak. Yang pasti buat pagi ini gue bakal nyoba ngelawak dulu di Pasar Astana Anyar. Mungkin di Bandung gue bakal nemu barang-barang bagus karena selama di Jakarta gue kurang nemu yang unik. Jadi kita bakal coba ke Pasar Astana Anyar dulu guys. Jalan di Bandung sekitar jam 10 ini menurut gue lumayan enak karena nggak sepanas Jakarta. Soalnya kalau di Jakarta tuh jam 9 aja udah panas banget. Kalau di sini enggak jujur. Tapi lumayan sih. Kayak udah lumayan keringetan dikit-dikit. Akhirnya gue nemu lagi sungai di Bandung. Ternyata sama aja kayak di Jakarta guys.
kotor gitu dan bau ini kecium sih bau sih. Karena selama di Jakarta ya, entah gue lagi main atau berangkat kerja, gue selalu ngelewatin sungai yang bau. Jujur kurang nyaman, dan ternyata di Bandung juga sama aja. Noh, kalian bisa lihat, ini kotor banget anjir. Tapi airnya kecil, airnya dikit. Nggak kayak di Jakarta. Kalau Jakarta tuh kayak airnya dalam. Dan itu kotor semua, gila. Guys, gue belum sampai ke pasar Astana Anyar. Tapi ketika gue jalan nih banyak thriftingan gitu guys. Banget nih. No, sedikit doang. Udah itu udah nggak ada lagi yang gelar dagangannya. Kayak sedikit banget, cuma di beberapa section doang. Guys, udah lumayan panas. No, udah keringetan dan rambut gua udah mulai lepek lagi karena kena air keringet. No, jadi jelek lagi sumpah dah. Jadi jamsoy kayak kemarin, kayak jamet. Gue udah nyampe di Jalan Astana Anyar. Kayaknya tinggal jalan dikit lagi gue bakal nyampe. Di deket taman ini udah mulai banyak yang jualan barang-barang unik guys. Noh, kayak ada spare part motor, ada batu akik. Noh guys, banyak banget part-part motor di sini. Noh, kalian bisa lihat. Apa lagi nih? Ada jam nih, ada jam sama kamera nih. Noh, ada jam-jam guys. Kayaknya gue bakal coba lihat jam-jam yang ada di sini dulu. Banyak juga kamera guys. Kamera sama jam tuh banyak sih. Noh, ini kayak ada barang-barang bekas. Ada kaset noh. Kaset, mainan. Ada mainan. Itu literally barang-barang yang udah nggak kepake, udah nggak bisa nyala nih, kayak ada stop kontak segala anjir. Ada sarung tangan apalah. Bahkan ada itu guys. Ada apa sih ini, pengharum ruangan anjir. Ngapain dijual, mending beli baru. Mainan, sepatu, bahkan sepatu yang udah rusak pun ada di sini guys. Ini nggak rusak banget sih. Tapi menurut gua kalau dipakai tuh kayak kurang. Ini ada sepatu-sepatu yang kayaknya baru deh. Kayak bahannya tuh nggak kelihatan bekas gitu guys. Nih kayak ini kayak baru banget guys. Ini kayak masih baru loh. Ini sendal Shopee dijual di sini anjir. Ini udah panas banget. Gue udah keringetan parah nih. Kayak bentar lagi rambut gue basah semua. Jujur dari tadi orang-orang ngeliatin gue guys, karena kalau gue lihat yang ngevlog di sini cuma gue. Kayak karena gue masih pemula, jujur gue rada malu. Tapi nggak apa-apa lah. Mereka nggak kenal. Oh, ada parfum juga noh. Ada parfum 15.000 anjir. Ini 15.000 tuh sepatu kayaknya ya. 15.000 anjir. Guys, yang unik di sini tuh kayak banyak yang naik sepeda ke sini guys. Noh. Kayak tadi beberapa kali gue lihat banyak yang naik sepeda ke sini. Ini mereka mau servis sepeda tuh gimana ya? Ini mereka dapat barang dari mana ya? Gue tuh selalu penasaran dengan pasar loak kayak gini. Itu barang-barangnya dapat dari mana anjir? No, kayak bahkan kabel-kabel yang kemungkinan dalamnya udah pada putus tuh dijual juga guys. Nah, ini ada gelang-gelang dan kacamata. Ternyata di sini masih banyak lapak guys. Dari sini sampai ke ujung sana kayaknya noh. Karena di sana rame banget. Gue bakal coba lihat dulu dari sini. Guys, jujur dari tadi gue fokus ke buku-buku di sini. Gue udah coba-coba lihat dan di sini ada buku yang aneh guys menurut gue. One Side Love, Rahasia Anak SD. Ada buku guys di sini, what the hell? Ini buku apa anjir? Rahasia Anak SD. Ini komik-komik berapa pak? 310 10.000. Oke. Jadi ini 3.000. Ini 3 buku dapat 10.000 guys. Cuma kayaknya buku-bukunya nggak tahu ya bagus apa. Guys, sumpah ini panas banget. Gua istirahat dulu, ngadem. Karena dari tadi keliling gue hampir pingsan, sumpah dah. Panas banget anjir nih, lihat nih. Gila, gue lihat barang sampai kayak wah gila panas banget, ngeliat mata gue sampai kayak gini. Gue bakal coba lanjut lagi soalnya di sini ada lapak mainan. Itu
Bakal gua coba lihat-lihat, takutnya ada mainan yang unik dan bagus, gua bakal beli kalau ada ya. Tapi kayaknya gua bakal nunggu panasnya reda dulu deh, soalnya gila. Nih, rambut gua tuh udah kayak gila, udah basah banget, udah keringetan. Sumpah. Gua bakal lanjut nanti, guys. Ini gua udah mulai pindah ke tempat yang lumayan adem. Si ibunya tuh lihat-lihat kursi roda. Guys, kayaknya di pasar Astana Anyar gua nggak nemu barang apa-apa karena menurut gua semua barangnya useless, kayak cuma barang-barang bekas yang udah kurang layak pakai menurut gua. Dan jam tangan pun desainnya aneh-aneh dan udah banyak yang rusak. Jadi kayaknya gua bakal mutusin buat karena ke Tegalega Park deket, gua bakal ke sana dan coba nyari makan siang sih. Karena gua udah lapar dan gue pengen istirahat dulu. Dari tadi pegel guys, jalan dari ujung ke ujung, muter, sebelum minum juga, panas, wah gila. Kita bakal coba istirahat dan ke Tegalega Park ya. Let's go. Guys, kita udah masuk ke Tegalega Park. Nih gue udah beli tiket, harganya 1.000 doang. Ini dia tempat yang gue butuhin. No, adem kan? Soalnya dari tadi panas banget. Gue bakal coba ngadem dulu di sini. Dan mungkin nanti beli minum atau makanan nanti kita cari dulu. Semoga ada deh di dalam. Kalau gue lihat sih ada ya yang jualan. Kita bakal ngadem dulu di sini guys. Tapi ya mungkin di sininya sepi karena ya panas banget guys. No, tapi ada yang sepedahan sih. Ada yang jualan topi-topi juga. Orang-orang lagi tanding burung guys. Gue kira mancing. Gue kira tadi pemancingan. Kalau dari jauh nggak kelihatan guys. Ternyata mereka lagi adu-adu burung no. Guys, karena lapar gue makan nasi padang dulu. Jadi abis ini kayaknya kita bakal lanjut ke Mall Paris Panjapa. Jadi kita bakal makan dulu ya guys ya. Gue udah selesai makan dan gue sekarang bakal ke Mall Paris Panjapa. Dan dari sini kayaknya gue bakal naik ojol karena jauh banget. Panas lagi. Ini abis makan keluar langsung keringetan banget. Wow. Ternyata sama aja guys, kalau udah tengah hari gini, udah siang, panasnya minta ampun gila. Gue udah sampai Paris Van Java Mall. Nah, kalau gue lihat dari video-video, mallnya estetik, jadi gue pengen datang ke mall ini. Lihat guys, rambut gue udah lepek banget karena ketika naik Gojek keringetan parah. Kita bakal langsung masuk ke dalam ya. Let's go. Wow, sumpah gue suka banget sama tempat yang banyak daun-daunnya gini guys, yang ijo-ijo gitu. Gue suka banget anjir. Gila, gue suka banget sih sama konsepnya. Banyak banget daun-daun dan ijo-ijo guys, jadi kayak seger gitu loh. Dan kelihatannya juga estetik anjir. Jujur karena panas banget dan siang-siang gini panas, gue pengen nyari kopi dulu sih. Gue pengen ngopi guys, kayak biar seger gitu loh. Wow, sumpah best banget, gila ini mau. Ini di Jakarta gue nggak pernah nemu yang kayak gini deh. Ini estetik anjir menurut gue. Ijo-ijo gitu loh. Sumpah gue suka guys. Nah ini sih tempat yang sering gue lihat di beberapa video. Kayak gue suka banget konsepnya guys. Di Jakarta gue jarang ya lihat yang kayak gini. Noh, gue bisa nemu yang semi outdoor gitu. Sebenernya bagus anjir. Wow, kayak bukan di Indonesia gitu. Ya nggak sih? Wow, gila dekorasi Natalnya bagus banget sih di sini. Pas banget gue datang di hari Natal di tanggal 25. Ini rame banget guys, sumpah. Noh, kalian bisa lihat nih rame banget gila. Tapi di sini yang kurang mencolok tuh pohon Natalnya kayak kurang gitu guys. Kayak merah-merahnya dikit. Tapi bagus banget gila ini. Ini bagian rooftop outdoor gitu. Banyak bunga banget guys. Sumpah, bunganya bagus-bagus anjir. No, banyak banget yang main kesini juga.
Noh, banyak banget jenis bunga yang ditanam di sini. Sumpah ini mall yang gue suka tuh yang kayak gini guys. Gue berharap Jakarta ada kayak gini. Gue nggak tahu sih, gue belum pernah datengin semua mall di Jakarta. Tapi kayaknya yang kayak gini nggak ada deh. Kayaknya ya. No, lihat no. Bunganya banyak banget gila. Wow. No, banyak orang foto-foto. Sumpah gila bagus banget sih. Ini bagian paling estetik sih gila. Bagus banget gila. Unreal Place. Wow. Wow, sumpah ini bagus banget. Di situ ada kursi lagi. Gila. Ini 11/10 anjir kursi itu. Gila bagus banget anjir. Gue berharap di Jakarta ada yang kayak gini juga sih. Udah outdoor, rooftop. Wow. Terus ada yang piknik itu guys. Noh, di bawah pohon noh, lihat deh. Ih, sumpah bagus banget. Gila. Gila guys, gila. Gue bakal foto-foto dulu di sini, tapi bukan foto diri gue sih. Foto-foto view-nya. Karena bagus banget anjir. Gua nggak nyesel sih berangkat ke sini. Kayak ini tempat paling bagus di mall anjir. Karena biasanya kalau mall tuh kayak ya udah toko-toko biasa, makan, kopi. Ini beda guys. Konsep outdoornya juga wah gila sih. Noh. Wow. The best. Gue bakal balik ke sini lagi sumpah. Next time gue bakal kesini lagi, mungkin nggak sendiri. Karena ini mall bagus banget, gila. 10/10 dari gue buat PPJ. Kita masuk ke bagian yang banyak bunga. Ada yang bawa anjing juga noh. Noh. Bunganya bagus-bagus banget lagi. Kerawat semuanya. Wow. Jujur ini bagus banget gila. Dan view-nya tuh kalian bisa lihat gunung-gunung gitu guys. Di Jakarta nggak ada view begitu. View-nya gedung semua. Ada yang naik kuda guys di situ gila. Bagus banget. Kudanya kecil, yang naik bocil juga. Lucu banget sih. Deket tempat tadi, di sini ada juga arena bermain kelinci guys. Tapi kayaknya kalau mau masuk itu perlu bayar. Di sini lucu sih lihat kelincinya makan-makan. Gue udah selesai keliling di Paris Java dan gue beli kore lagi banyak buat saudara gue dan ada orang satu lagi guys. Kita bakal langsung OTW ke kosannya dia guys. Let's go. Ada kucing pada nyamperin guys. Pada ngeliatin noh. Pada ngeliatin noh. Maaf guys, gak bawa makanan guys. Adanya kopi nih, mau nggak? Hei, mau kopi nggak? Gila. Go. Let's go. Hari kedua kita ketemu Raffi guys. Ayo, next. Gue udah sampai di kosannya Raffi guys. Let's go. Hari ini gue mau enggak lah. Gue ke ice cream service. Gue beli es krim sama saudara gue nih. Halo guys, ini hari ketiga gue mau nyari sarapan bareng saudara gue. Kita Monitor ketua. jalan-jalan kaki di Bandung cuy. Seger banget anjir ya pagi di Bandung ya. Iya, Cok. Mau di Jakarta ya begini ya? Jakarta mah polusi. Bener ya? Kita mau membeli jus guys. Let's go. Ya, kasih deh. Saya mau bihuna. Oke, pertama ini tuh alpukat pakai denkau. Harganya segini 17.000 kayak wow, gede banget anjir. Enak sih tapi.
Manis banget jujur, walaupun lagi ngurangin gula tapi gak apa-apa lah, kali-kali lah. Oke, next ini ada telur gulung. Gue yakin rasanya sih sama aja ya, karena apa yang bikin beda dari telur gulung? Cuma bihun, telur, udah. Cewek kita sambil nonton RJL 5 cuy. Sambil jajan telur gulung. Lu tadi tidur ya, nggak sempet datang ini ya? Kuntilanaknya ketawa anjing kenceng banget. Gua lagi OTW ke arah Lembang buat ke destinasi terakhir yaitu Mang Dayun Nasgor. Depan kiri bro, nah depan sini. Yap ini. Let's go. Kita ke Mang Dayun coy. Baru nyampe guys. Sama? Atas nama Rido. Begitu. Ya. Otokawok chicken katsu 1. Pedas? Pedas. Ati amplanya 1. Di 44. 44. Bisa kiris gak? Bisa. Tapi nanti ada yang balik kali. Pasti ya. Ini yang hati ampela ya? Ati ampela. Nasi goreng, apa ya, nasi signature kali ya? Nasi signature. Wah gila guys. Ini enak banget sih ini. Enak bro. Enak. Enak gak bro? Wah enak. Approve ya, approve. Approve. Lo kalau dari Setiabudi kejauhan aja. Enak. Enak. Nih guys, wow. Dan ada chicken katsu yang tebal coy. Oke guys, ini hari terakhir gue di Bandung. Dan gue masih di kosnya Raffi. Sekitar jam 10 malam nanti gue bakal boarding lagi ke Jakarta. Dan bakal menyudahi solo trip kali ini. Gue sadar solo trip ini nggak akan selesain masalah gue. Tapi seenggaknya beban yang ada di kepala gue hilang dan gue bisa ngerasa lebih tenang. Semoga video ini mungkin bisa menginspirasi kalian. Mungkin ada juga yang lagi ngerasa berat kehidupannya kayak gue. Gue cuma bisa bilang cobain solo trip sih, karena bisa bikin perasaan lu lebih tenang. Itu sih. Mungkin segitu aja dari gue. Makasih buat yang udah nemenin trip gue sampai akhir. Sampai ketemu di trip selanjutnya.